Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakak Chu Xiansuo hanya akan memasuki tempat berburu pada hari ke-10, tambah bocah kecil cantik itu. Chu Feng mengangkat bocah yang cantik itu, lalu dia menatap matanya dan bertanya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Chu Feng. Tentu saja, aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa bertanya kepada mereka, bocah lelaki cantik itu berbicara dengan penuh tekad. Namun demikian, matanya berkedip tanpa henti saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan mulutnya gemetaran, dan itu dapat dilihat bahwa dia juga sangat takut pada Chu Feng. Baiklah, aku akan menunggu sampai hari ke-10, kata Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengambil kekuatan penindasnya dari generasi muda klan Surgawi Chu. Melihat bahwa mereka telah mendapatkan kembali kebebasannya, bocah lelaki yang cantik itu bertanya dengan ketakutan. Bisakah kita pergi sekarang? Tanyanya. Kalian semua bisa pergi. Namun sebelum pergi, kamu harus menyerahkan semua tulang spiritual dulu, kata Chu Feng. Apa? Wajah cantik kecil itu agak tidak mau melakukannya setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, lebih baik aku melakukannya sendiri, ucap Chu Feng. Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Kemudian, Cosmos Sax pada pinggang generasi muda Chu Heavenly Clan jatuh di depan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng secara pribadi menyimpan tulang spiritual dari Cosmos Sax mereka. Hanya saja, Chu Feng cukup terkejut dengan jumlahnya. Ini semua adalah generasi muda klan Surgawi Chu. Tidak hanya mereka secara pribadi memburu tulang spiritual, tetapi mereka juga merampok lebih banyak dari yang lain. Namun ketika dia menambahkan semuanya, orang-orang ini hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 tulang spiritual. Jumlah mereka jauh lebih rendah dari apa yang telah dipanen Chu Feng, dan ini menyebabkan Chu Feng merasa agak kecewa. Kalian semua benar-benar tidak berguna, ucap Chu Feng. Setelah mengambil tulang spiritual dari Cosmos Sax mereka, Chu Feng mengembalikan Cosmos Sax ke generasi muda Chu Heavenly Clan. Chu Feng hanya mengambil tulang spiritual, dan dia tidak menyentuh harta mereka yang lain. Namun bahkan dengan begitu, Chu Feng masih mendapatkan kebencian dari generasi muda klan Heavenly Chu. Kamu ini adalah perampokan, bocah laki-laki kecil cantik itu berkata kepada Chu Feng dengan nada mencela. Seolah-olah dia adalah individu yang benar-benar agung yang berdiri di puncak moralitas, dan memenuhi syarat untuk mengkritik Chu Feng. Chu Feng benar-benar mengabaikan kritik dari seseorang seperti dia, dan Chu Feng hanya tersenyum ringan dan berkata, "Ya, itu benar. Aku merampok kalian semua. Apa yang bisa kamu lakukan?" ucapnya. Generasi muda klan Surgawi Chu benar-benar terdiam. Memang benar, tidak ada yang bisa mereka lakukan kepada Chu Feng. Aku mungkin juga memberitahumu semua. Hari ini aku, Chu Feng, tidak hanya akan merampok kalian semua, tetapi aku juga akan membuat kamu menjadi eksistensi tingkat bawah dalam perburuan ini, kata Chu Feng. Eksistensi tingkat bawah, apa maksudmu dengan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan kami, setelah kami menyerahkan tulang spiritual kami kepadamu? Bocah kecil yang cantik itu bertanya. Dia sebenarnya punya rencana yang sangat cermat di dalam hatinya. Selama Chu Feng membiarkan mereka pergi, jadi bagaimana jika dia mengambil tulang-tulang spiritual itu? Hanya 1 hari sejak perburuan dimulai, dan masih ada 9 hari lagi dalam perburuan. Dengan begitu, mereka dapat terus merampok orang lain dalam 9 hari yang tersisa. Selama mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka akan dapat terus berburu. Selanjutnya, begitu Chu Xiansuo memasuki tempat perburuan, sudah waktunya bagi Chu Feng untuk menderita. Yakinlah, aku akan membiarkan kalian semua pergi, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, tangannya tiba-tiba mulai berubah. Dia membentuk formasi spiritual khusus. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan pembentukan formasi berubah menjadi beberapa puluh sinar emas yang mendarat pada generasi muda Chu Heavenly Clan. Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami? Pada saat itu, generasi muda Chu Heavenly Clan mulai panik. Mereka merasakan semacam ikatan pada diri mereka. Aku tidak melakukan banyak hal. Aku hanya menyegel kekuatan spiritualmu. Kalian semua bisa pergi sekarang.
Chu Feng berkata sambil tertawa kecil. Kamu benar-benar tercela. Generasi muda klan surgawi Chu itu semuanya berubah menjadi hijau karena marah. Sementara itu Chu Feng telah membiarkan mereka pergi, tapi dia juga telah menyegel kekuatan spiritual mereka. Karena tempat berburu adalah tempat di mana seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan bela diri, jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka juga, maka mereka akan menjadi sampah sepenuhnya. Jangankan terus berburu dan merampok orang lain, bahkan melanjutkan kelangsungan hidup di daerah perburuan saja akan menjadi masalah. Tercela ya, dibandingkan dengan kamu semua, aku jauh dari kata tercela, kata Chu Feng. Kamu, generasi muda klan Heavenly Chu mulai menggigil karena marah. Namun sayangnya, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kamu mau pergi atau tidak? Jika kamu semua tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena menarik kembali kata-kataku nanti, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin generasi muda klan Heavenly Chu berani untuk terus tinggal di sini, setelah mereka mendengar kata-kata itu? Satu demi satu, mereka bangkit dan mulai melarikan diri. Karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri atau kekuatan spiritual mereka mirip dengan orang biasa tanpa kultivasi. Kecepatan lari mereka bisa dikatakan sangat lambat. Sepintas, mereka bahkan tampak agak lucu. Orang-orang itu adalah tuan muda dan wanita muda Chu Heavenly Clan yang tinggi dan perkasa. Namun sekarang, mereka telah jatuh serendah ini. Apakah kalian semua masih berencana untuk tinggal di sini? Apakah kamu semua tidak takut bahwa kamu akan terlibat begitu Chu Xiansuo datang untuk menemukanku? Kata Chu Feng kepada orang-orang di belakangnya. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang itu tiba-tiba saja menyadari. Satu demi satu, mereka buru-buru bangkit dan mulai melarikan diri juga. Sebagian besar orang di antara mereka telah pergi. Namun masih ada sekelompok kecil dari mereka yang tidak mau pergi. Tidak hanya mereka tidak pergi, tetapi mereka malah berjalan ke arah Chu Feng. Tuanku, kami sebelumnya dirampok oleh generasi muda Chu Heavenly Clan. Adapun tulang spiritual mereka semua ada bersamamu. Apakah mungkin bagi kamu untuk mengembalikan tulang spiritual yang menjadi milik kita? Seseorang di antara kelompok yang tinggal itu berkata kepada Chu Feng. Apakah kamu sedang menyiratkan, bahwa aku telah merampok tulang spiritual kamu? Tanya Chu Feng. Tidak, hanya saja, orang itu masih ingin menjelaskan. Karena aku bukan orang yang merampok tulang-tulang spiritualmu, kenapa kamu meminta aku untuk mengembalikan tulang-tulang spiritual? Mengapa kamu tidak pergi dan meminta kepada orang-orang yang merampok tulang spiritual itu? Untuk setiap keluhan, seseorang harus bertanggung jawab. Untuk setiap hutang, itu ada debitornya. Apakah kamu semua tidak mengerti hal ini? Ucap Chu Feng sambil menatap kerumunan dengan tatapan tajamnya, dan ada sedikit kedinginan di matanya. Chu Feng bukan seseorang yang menggertak yang lemah, dan takut yang kuat. Padahal, dia adalah seseorang dengan rasa keadilan tinggi. Tapi sementara dia adalah seseorang dengan rasa keadilan, Chu Feng juga bukan filantropis. Ketika orang-orang itu dirampok oleh generasi muda klan surgawi Chu, mereka bahkan tidak berani mengucapkan omong kosong. Namun demikian, mereka benar-benar datang kepadanya untuk meminta tulang spiritual mereka kembali. Bagaimana mungkin Chu Feng menyerah pada tuntutan mereka? Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng mengangkat tangannya. Kemudian 200 tulang spiritual terbang ke langit, dan mendarat di samping seorang wanita. Wanita itu adalah wanita yang sama yang telah dirampok oleh generasi muda klan Heavenly Chu, tetapi menolak untuk menyerahkan World Spirit Bonus, dan kemudian ditendang terbang oleh Chu Heavenly Clans yang berwajah kuda. Di antara kalian semua, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tulang spiritual dariku. Adapun sisanya, enyahlah dari sini, kata Chu Feng kepada orang banyak. Pada saat itu, orang-orang yang meminta tulang spiritual segera berubah merah, dan mereka merasa malu. Satu demi satu, mereka berbalik dan pergi. Tidak ada dari mereka yang berani untuk terus berdebat dengan Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng adalah seseorang yang bahkan berani memukuli orang-orang dari klan surgawi Chu. Mereka secara alami tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa mereka memutuskan untuk meminta bonus spiritual dari Chu Feng adalah, karena mereka pikir Chu Feng adalah orang yang baik hati dan ingin mengambil keuntungan darinya. Namun mereka menyadari, bahwa Chu Feng bukanlah seseorang yang mudah terpancing.
Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani terus berselisih dengannya. Terima kasih. Namun aku dapat berburu World Spirit Beast sendiri untuk mendapatkan tulang spiritual. Tidak ada alasan bagiku untuk menerima tulang spiritualmu. Pada saat itu, wanita itu berjalan ke arah Chu Feng dan menyerahkan tulang itu kembali kepadanya. Aku tidak mengasihanimu. Aku melakukan ini murni karena kekaguman terhadap keberanianmu, kata Chu Feng. Aku juga mengagumi keberanianmu. Selamat tinggal. Balas wanita itu sambil tersenyum ringan. Namun, dia masih menempatkan bones spiritual di depan Chu Feng. Kemudian, barulah dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Chu Feng berhenti berusaha memaksanya untuk menerima tulang spiritual. Namun ia tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Ada begitu banyak pria di sini. Namun tulang punggung moral mereka lebih rendah daripada tulang punggung wanita. Ini benar-benar menyedihkan, gumamnya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, gas merah mulai merembes keluar dari bawah tanah. Mereka berkumpul di tempat dekat Chu Feng. Chu Feng segera berdiri setelah melihat gas merah yang berkumpul terus-menerus. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan besar saat ini sangatlah kental. Begitu gas merah ini muncul, ia segera menarik perhatian orang-orang yang hadir. Aura besar itu tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi kerumunan, tetapi langit pun berubah menjadi merah. Seolah-olah keberadaan yang menakutkan akan turun ke tempat itu. Lari, cepat lari. Pada saat itu, banyak orang yang hadir mulai berteriak panik. Selain Chu Feng, semua orang mulai melarikan diri dengan cepat. Ini terutama berlaku untuk generasi muda Chu Heavenly Clan. Sementara kekuatan mereka dibatasi oleh Chu Feng, tapi mereka masih anggota generasi muda Chu Heavenly Clan. Maka mereka mulai memerintahkan yang lain melarikan diri untuk membawa mereka pergi. Adapun orang-orang yang melarikan diri, bagaimana mungkin mereka berani melawan perintah generasi muda klan Surgawi Chu? Mereka segera patuh, dan membawa generasi muda klan Surgawi Chu. Sepertinya gadis itu tidak menipuku, pikirnya. Pada saat semua orang melarikan diri untuk hidup mereka, Chu Feng mengungkapkan ekspresi bersemangat. Chu Feng bisa mengatakan bahwa gas merah tua itu jelas-jelas berkumpul untuk membentuk monster besar. Chu Feng tanpa sadar mengingat binatang spiritual yang telah disebutkan Xia Yun. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa Xia Yun berbohong padanya. Namun jika menilai dari hal-hal yang terjadi sekarang, Xia Yun tampaknya tidak berbohong padanya. Hanya saja, binatang spiritual itu tampaknya telah muncul agak terlambat. Mengaum. Benar saja, pada akhirnya gas merah itu berubah menjadi makhluk raksasa yang tingginya mencapai 100 meter. Makhluk raksasa itu memiliki penampilan menyerupai badak, namun ada 3 tanduk di kepalanya. Selain itu, masing-masing dari setiap tanduk itu sangat tajam dan panjangnya puluhan meter. World Spirit Beast itu benar-benar berbeda dari semua Beast World Spirit yang Chu Feng temui sejauh ini. Binatang itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut setelah melihat Chu Feng. Binatang itu malah menunjukkan ekspresi membunuh, dan segera bergegas untuk menyerangnya. Sementara binatang itu sangat besar, tapi dia tidak canggung sama sekali. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, binatang itu telah tiba di depan Chu Feng. Dia mendorong 3 tanduknya pada Chu Feng. Bas-bas. Merasakan bahwa situasinya buruk, Chu Feng segera menyiapkan formasi defensif untuk memblokir serangan yang masuk. Dan boom. Namun setelah ledakan keras, pembentukan formasi Chu Feng langsung hancur. Chu Feng juga langsung diserang oleh 3 tanduk itu. 3 tanduk itu melahirkan gelombang kejut yang besar, dan mengirim Chu Feng terbang langsung ke langit. Chu Feng hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terhempas puluhan ribu meter jauhnya. Sementara Chu Feng dikejutkan oleh World Spirit Beast itu, untungnya dia tidak terluka. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah mengatur pembentukan formasi atas tubuhnya sendiri. Pembentukan formasi itu telah berhasil memblokir serangan World Spirit Beast itu. Binatang ini cukup kuat. Gumam Chu Feng sambil berdiri di langit. Dia tidak segera turun ke tanah, dan dia telah menemukan bahwa binatang spiritual ini lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Tepat pada saat itu, binatang spiritual itu melangkah ke udara, dan mulai bergerak menuju Chu Feng 1 langkah pada satu waktu. World Spirit Beast itu benar-benar bisa terbang. Ayo datang, aku akan melihat seberapa kuatnya dirimu, teriak Chu Feng.
Kemudian, dia memadatkan formasi spiritual di bawah kakinya, dan kemudian bergegas ke satu sisi. Pada saat Chu Feng melarikan diri dari World Spirit Beast, banyak formasi pembantaian mulai muncul di depan Chu Feng tanpa henti. Kemudian, mereka mulai menyerang binatang spiritual itu. Pada saat itulah gemuruh memenuhi langit, dan riak energi memancar di sekitar. Chu Feng dan World Spirit Beast itu terkunci dalam pertempuran. Hahaha, sepertinya Chu Feng kurang beruntung. Aku tidak pernah berharap di sana benar-benar ada hal yang menakutkan di sini. Hal itu tidak mungkin menjadi kejutan yang menyenangkan yang dibicarakan oleh Immortal Armament Vilakan, ucap generasi muda Chu. Pada saat itu, generasi muda klan surgawi Chu dengan bantuan dari yang lain, mereka telah berhasil menjauhkan diri dari pertempuran besar antara Chu Feng dan World Spirit Beast. Namun mereka masih bisa mendengar gemuruh dari pertempuran, serta raungan menakutkan dari World Spirit Beast itu. Raungan itu sangat menakutkan, dan seolah-olah mereka mampu melahap bahkan ruang itu sendiri. Mereka bertugas untuk menggambarkan dengan jelas, betapa ganas dan kuatnya binatang spiritual itu. Dengan demikian, generasi muda Chu Heavenly Clan merasa kalau Chu Feng tidak beruntung. Cepat lihat, apa yang Chu Feng lakukan, kata bocah kecil yang cantik itu kepada seorang wanita di antara generasi muda klan surgawi Chu. Setelah anak laki-laki kecil yang cantik itu berbicara, wanita itu mengeluarkan cermin. Cermin itu sangat kecil, dan itu hanya seukuran kuku. Wanita itu menutup salah satu matanya dan membuka matanya yang lain dengan lebar. Ketika wanita itu meletakkan cermin di depan matanya yang terbuka, cermin yang sebelumnya biasa itu mulai mekar dengan cahaya aneh. Ternyata cermin itu adalah harta karun. Harta itu mampu memungkinkan penggunanya untuk melihat jauh. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan bela dirinya, dan kekuatan spiritualnya telah disegel, tapi dia masih bisa menggunakan cermin. Lebih jauh lagi, cermin kecil itu sangat efektif. Paling tidak, dengan jarak mereka saat ini, dia bisa melihat situasi pertempuran antara Chu Feng dan binatang spiritual itu dengan jelas. Setelah wanita itu melihat situasi pertempuran, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan di sana? Apakah itu Chu Feng sudah disiksa dengan menyedihkan oleh hal yang menakutkan itu? Anak laki-laki cantik itu mendesaknya untuk menjawab. Pada saat yang sama, generasi muda Chu Heavenly Clan lainnya juga berkumpul. Ekspresi antisipasi memenuhi mata dan wajah mereka. Mereka semua mengantisipasi bahwa Chu Feng akan dikalahkan oleh World Spirit Beast itu. Lebih jauh lagi, mereka berharap bahwa Chu Feng akan langsung dibunuh oleh binatang spiritual itu. Itu adalah binatang spiritual yang luar biasa dan sangat kuat. Aku belum pernah melihat binatang spiritual yang sekuat itu sebelumnya, kata wanita itu. Hahaha, jadi kejutan yang menyenangkan itu sebenarnya adalah binatang spiritual yang menakutkan. Chu Feng itu akan menderita sekarang. Layani dia dengan benar. Inilah yang dia dapatkan karena menjadi begitu sombong. Bahkan kita semua telah lolos darinya. Namun sayangnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Sekarang dia akan menerima konsekuensinya sendiri atas tindakannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, generasi muda Chu Heavenly Clan mulai bersukacita. Tapi sayangnya, Chu Feng itu sudah berhasil menekan binatang spiritual itu. Saat ini, World Spirit Beast itu dalam posisi yang tidak menguntungkan, wanita itu menambahkan. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa binatang spiritual yang begitu kuat itu ditekan oleh Chu Feng? Generasi muda klan surgawi Chu semuanya merasa tidak percaya. Meskipun mereka sudah kehilangan kekuatan bela diri dan kekuatan spiritual mereka, tapi mereka bisa mengatakan betapa menakutkannya gas merah itu hanya dengan intuisi mereka setelah melihatnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh gas merah tua itu terlalu kuat. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan bela diri mereka, maka mereka bisa mengatasinya. Namun jika mereka hanya terbatas menggunakan kekuatan spiritual mereka saja, mereka merasa bahwa Chu Xiansuo saja tidak akan mampu menangani hal itu. Eksistensi yang bahkan Chu Xiansuo tidak mampu ditangani, sebenarnya berhasil sedang ditekan oleh Chu Feng. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya itu? Sepertinya tidak ada tanda aktivitas lagi. World Spirit Beast itu tidak mungkin benar-benar ditekan oleh Chu Feng itu. Kata generasi muda Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, generasi muda Chu Heavenly Clan memperhatikan bahwa, wanita yang mengamati situasi dengan cermin telah berubah menjadi pucat.
Bahkan ekspresi yang rumit memenuhi wajahnya. Melihat ini, generasi muda Chu Heavenly Clan segera bertanya kepadanya. Apa yang terjadi? Tanya mereka. Binatang spiritual itu telah dibunuh oleh Chu Feng. Selain itu, setelah binatang itu mati, binatang itu berubah menjadi sejumlah besar tulang spiritual, kata wanita itu. Sejumlah besar tulang spiritual, seberapa banyak? Yang lain bertanya. Seharusnya ada lebih dari 1 juta tulang spiritual, kata wanita itu. Apa? Generasi muda klan surgawi Chu segera membuka mulut lebar-lebar, karena terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Lebih dari 1 juta tulang spiritual, mereka tahu betul apa artinya itu. Jumlah tulang spiritual itu cukup bagi seseorang untuk mendapatkan tempat pertama dalam perburuan ini. Bahkan jika semua tulang spiritual yang mereka miliki ditambahkan bersama-sama, maka mereka tidak akan bisa memindahkan jumlah itu sedikitpun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.